Perkenalkan, nama saya Sylvia Deborah, NPM 17420074 dari kelas 6 AKMA. Saya akan menjelaskan materi tentang etika dan konsultan pajak. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan sifat buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologis, kata etika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Beberapa pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama dari Suganda Pabaktia. Menurut Suganda Pabaktia, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Yang kedua dari H.A. Mustafa. Menurut H.A. Mustafa, pengertian etika adalah suatu ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akan serta pikiran manusia. Yang ketiga adalah K. Bertens. Menurut K. Bertens, definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik secara individual atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua jenis yang mengacu pada pengertian etika di atas. Beberapa jenisnya adalah sebagai berikut. Pertama, etika filosofi. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu yang pertama empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas suatu yang ada atau konkret. Misalnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Yang kedua, non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua adalah etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Misalnya dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presposisi tentang Allah yang ilahi serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, etika individual, yaitu etika yang objeknya manusia sebagai individualis berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Yang keempat adalah etika sosial. Etika sosial yaitu etika yang membicarakan tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil, keluarga hingga terbesar yaitu bernegara. Klasifikasi tersebut menegaskan bahwa etika erat kaitannya dengan penilaian karena pada hakikatnya etika berbicara dengan sifat manusia sehingga seseorang bisa dikatakan baik, bijak, jahat, susila atau sebagainya. Secara khusus etika pada prinsip manusia sebagai subjek sekaligus objek. Bagaimana manusia berperilaku atas tujuan untuk dirinya sendiri dan tujuan untuk kepentingan bersama. Manfaat etika. Manfaat etika yang pertama yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu
pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang keempat adalah dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur, step by step. Yang kelima adalah dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Kemudian, fungsi etika. Fungsi etika terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, yaitu untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dan suasana pluralisme.